Pertama sekali, Nunsius memberitahu ke saya tentang ini itu tanggal 27 Februari 2021. Tapi sebelumnya, tanggal 24 Februari, persis hari Rabu, saya dihubungi oleh Nunsius, dikontak lewat WA. Hanya kebetulan waktu itu saya sedang menguji proposal skripsi, waktu itu Satinia Gia, kalau tidak lupa Maria. Memang waktu saya dihubungi, saya tidak angkat, 3 kali di call, akhirnya di WA kan, bahwa apakah saya bisa berbicara sebentar, karena ada informasi yang mau saya sampaikan, kata Nunsius. Waktu itu saya menguji proses skripsi, tidak konsentrasi lagi, apa yang mau disampaikan oleh Nunsius, begitulah. Akhirnya saya menghubungi dia dan akhirnya meng-call saya, menghubungi saya. Beliau katakan, saya bisa berbicara dengan kamu kah? Dan Romo bisa datang ke Nunsiatura, kedutaan, untuk berbicara dengan saya. Saya bilang, baik Monsinyur, saya bilang. Akhirnya pembicaraan kami kalau bisa dicari waktu yang pas, katanya. Kemudian besoknya saya di WA lagi, apakah bisa datang hari Sabtu tanggal 27? Maka saya katakan bisa. Kebetulan saya juga ke Medan tanggal 25 untuk mencek jantung saya apakah masih hidup atau tidak. Ternyata masih baik dan dokter mengatakan makin baik. Gitu. Lalu tanggal 26 hari Jumat saya berangkat ke Jakarta untuk menemui Nunsius. Ketika itu hari Jumat itu memang saya tidak bisa tidur lagi, tidak bisa makan juga. Pokoknya susah saya. Karena mendengar kata Nunsius dan dipanggil ke kedutaan ini untuk saya menjadi sesuatu yang menakutkan, begitulah. Maka saya tidak bisa tidur sepanjang Jumat malam. Saya berdiri, saya duduk, minum, lalu macam-macam ya. Tidak bisa tidur. Lalu akhirnya paginya tanggal 27 saya sarapan setengah 8. Lalu memang banyak teman-teman saya di Unio itu cerita banyak hal dari Keuskupan Semarang. Mereka sudah mulai mulai ganggu saya. Wah, ini sudah ada tanda-tanda ini, pikir. Tapi saya tenang saja lah. Lalu jam 8 lewat, saya berangkat ke Nunsiatura, bertemu dengan Nunsius. Harusnya kami bertemu jam 9. Tapi karena saya datang lebih awal, karena takut macet, rupanya tidak macet. Saya datang sampai di Nunsiatura, di kedutaan, setengah 9. Mereka masih sarapan, Nunsius dan sekretarisnya. Akhirnya jam 9 kurang 20 saya disuruh masuk, datang. Lalu Nunsius, pertama sekretarisnya yang menyuruh saya masuk, seorang Italia juga. Lalu saya diajak masuk bertemu Nunsius. Nunsius langsung menyalam saya, memeluk saya. Saya pikir ini tidak ada protokol kesehatan lagi, saya pikir. Karena saya yang datang atau beliau yang di Jakarta kan, saya pikir wah ini harus jaga apa ini, saya pikir. Lalu beliau memeluk saya, lalu mengajak ke satu ruangan yang bagus menurut saya ya. Begitu antusiasnya duta besar itu, Nunsius itu menyambut saya. Selamat datang dan seterusnya. Saya disuruh duduk, beliau duduk. Dari awal sampai akhir, setengah jam mungkin, beliau berbicara tentang ketaatan, obediensa, ketaatan seorang imam, ketaatan seorang imam religius, ketaatan sebagai awam, dan pokoknya semua berbicara dengan ketaatan. Kurang lebih setengah jam. Akhirnya, sesudah dia bicara banyak tentang ketaatan, dia mengatakan, Romo Fransiskus, Paus memilih kamu, menunjuk kamu jadi uskup di Keuskupan Sibolga. Saya langsung diam tertunduk, sepertinya dunia ini berputar ya. Saya yang merasa
ya tidak pantas dan tidak layak ini kok ke saya gitu. Padahal saya sebenarnya menyebut 2 orang nama lain, tapi kok saya yang siapakah saya ini, begitulah. Saya memang menundukkan sedih, tapi gelisah. Lalu Nunsius waktu mengatakan, tenang, tenang, tenang. Karena saya sudah tidak tenang lagi, gelisah itu. Tenang, tenang, tenang saja. Lalu saya tarik nafas. Lalu sesudah itu, mari kita ke kapel, kata Nunsius. Kami ke kapel, lalu saya disuruh berdoa. Tapi disuruh saya berdoa, tapi bingung apa tidak, pikiran saya ngelantur kemana-mana. Seperti apa ya? Tidak jelas mau doa kemana, mau doa tentang apa. Itu. Lalu saya mulai tenangkan hati. Itu juga kok tidak bisa berkecamuk ya, dalam pikiran, dalam hati. Kenapa saya? Begitulah. Kenapa saya? Ya, pertanyaan itu terus, hampir setengah jam saya berdoa berlutut di hadapan di hadapan tabernakel, di hadapan Bunda Maria, di hadapan altar. Saya hanya diam, tapi tetap berkecamuk dalam hati dan pikiran saya. Kok saya? Mengapa saya? Itu. Masih banyak yang lebih pantas dan layak begitu. Saya sangat sangat senang, bahagia berkarya di keuskupan ini. Meskipun saya asalnya dari Keuskupan Agung Medan, dari paroki Santo Yosef Tebing Tinggi, tapi sejak tahun rohani saya sudah memilih Keuskupan Sibolga. Ya memang karena Monsignor Anicetus dulu almarhum datang ke seminari menengah, sepertinya memperkenalkan keuskupan Sibolga ini yang sangat kurang imam. Lalu sementara saya lihat di Keuskupan Agung Medan imamnya banyak. Seperti di paroki saya misalnya di Santo Yosef Tebing Tinggi ada 3-4 dulu imam pastor di situ. Saya lihat di keuskupan ini banyak. Apalagi di paroki saya ada itu. Maka saya akhirnya memutuskan memilih keuskupan Sibolga. Meskipun ada seloro-seloro teman-teman ya, karena Marga Sinaga uskupnya. Lalu mereka katakan begitu. Tapi saya akhirnya tanya juga ke pembimbing saya, pendamping saya, Pastor Fritz Opung dulu. Ya, saya diterima di Sibolga apakah karena Sinaga, saya bilang. Lalu pastor itu mengatakan, nih, karena memang kau pantas diterima di keuskupan itu, karena ini rekomendasi saya. Akhirnya saya upload. Lalu keadaan pastoral di sini untuk saya sangat sangat mengasihkan, sangat membahagiakan, menggembirakan. Memang saya lebih banyak bertugas di dekanat Nias, ya. Kalau saya hitung-hitung 18 tahun saya menjadi imam, itu hampir 14 tahun saya di Nias. Kemudian 2 tahun studi di Roma, 1 tahun itu ada tahun sabat di Filipina kurang lebih 6 bulan, lalu 1,5 tahun itu di seminari menengah. Tapi ketika saya juga di seminari menengah, saya juga membantu di paroki-paroki lain. Maka memang pengalaman berpastoral itu di sini dan di mengasihkan, menantang, baik medannya maupun menantang kita juga bagaimana supaya apa yang kita wartakan itu bisa sampai ke hati dan sanubari atau kehidupan umat beriman. Itu perjuangan, ya, perjuangan. Meskipun saya akhirnya banyak bertugas di STP Dian Mandala sebagai dosen dan ketua STP, tapi saya mengkolaborasi, ya, apa yang saya alami di lapangan, ya, di stasi, di paroki, akhirnya bisa saya bawa pengalaman itu ke sekolah tinggi ini. Bagaimana supaya mahasiswa-mahasiswi yang kelak menjadi guru agama Katolik, katekis dan petugas pastoral bisa kita semacam kita bekali dengan kondisi yang
seperti ini. Tapi saya melihat wilayah pastoran ini untuk saya mengasihkan dan membahagiakan. Ada tantangannya, ada kesulitannya, tapi menurut saya banyak yang membahagiakan, menggembirakan begitu. Iya, kalau dikatakan ada rencana baru, ada apa ya hal-hal baru, saya kira tidak. Saya sungguh sungguh bangga dengan dua uskup yang kita cintai, Monsignor Ludovicus dan Monsignor Anicetus, yang sudah meletakkan ya, dasar berpastoral di keuskupan kita yang kita cintai ini. Saya sangat hormat, saya sangat bangga, saya sangat mencintai, saya sangat sedih ya bahwa Monsignor Ludovicus cepat meninggalkan kita, juga Monsignor Anicetus cepat meninggalkan kita. Ini semacam kesedihan yang membuat kita di keuskupan ini luar biasa. Kita disapa Tuhan Allah secara demikian, memanggil atau menjemput uskup kita yang dua orang ini menghadap hadiratnya. Monsignor Anicetus sejak dia menggembalakan keuskupan Sibolga sudah dengan semangat meletakkan dasar-dasar pastoral di keuskupan ini. Beliau pindah ke Medan, dilanjutkan oleh penggantinya, Monsignor Ludovicus, makin dipertajam ya, dengan dua sinode yang sudah kita buat di keuskupan ini. Sinode pertama dan sinode kedua. Maka saya kira tidak perlu membuat gaya pastoral yang baru, tapi yang ada saja yang sudah digongkan dalam sinode pertama dan kedua, saya kira itu sudah luar biasa. Yang harus kita lanjutkan, dan juga yang harus kita sempurnakan, dan yang harus kita kembangkan. Ini saya kira kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan bahwa kita pernah mengalami dua uskup kita yang kita cintai ini, dan sungguh meletakkan dasar berpastoral yang baik di keuskupan ini. Kita mencintai mereka. Semoga mereka mendoakan kita di surga dalam penjarahan kita nanti. Begitu. Saya ke Nias itu tahun awalnya ya, waktu kerasulan tahun 2000 berapa itu? Tahun 1996 di Aman Raya, waktu saya tingkat 2. Memang semuanya masih belum seperti sekarang. Tapi saya dalam hati, wah ini menarik ini, menantang ini. Karena sampai di Aman Raya kami kerasulan, sampai ke gunung dan seterusnya. Dan menurut saya enjoy, bahagia waktu itu. Kemudian masuk ke tahun orientasi pastoral, saya di Sirombu bersama dengan saudara-saudara kita OSC. Saya juga mengalami gembira, bahagia bersama mereka, bercanda dan seterusnya bersama dengan umat. Itu saya senang itu dalam kondisi yang seperti itu. Nah, kemudian ketika saya selesai dari STFT, saya ditahbiskan menjadi diakon, saya langsung ditempatkan di Santa Maria. Juga hal yang sama, bahwa senang, bahagia, gembira untuk karya-karya pastoral di Gunung Studi ini. Saya juga biasanya bisa ke stasi lain, meskipun saya SK-nya di Santa Maria, tapi saya juga membantu di beberapa paroki, misalnya diminta ke sana di Kristus Gembala Baik atau di Gide atau di sekali-sekali kita ke sana. Dan saya melihat bahwa pastoral di Dekanat Nias ini untuk saya perlu situasi batin yang gembira, bahagia menurut saya, dan juga melakukannya dengan sukacita ya, karena medan pastoralnya juga menantang dan juga karya-karyanya juga meliputi banyak hal. Maka saya kira berpastoral di sini, di Dekanat Nias ini, saya kira sangat menantang dan membahagiakan. Bahwa ada kesulitan-kesulitan di sana sini, ya biasalah. Itu kan proses dari perjalanan pastoral kita. Tapi kita
saya merasa bahwa saya bahagia dengan tugas itu. Apalagi di Dekanat Tapanuli, memang saya hanya sebentar di sana, 1,5 tahun di seminari menengah, tapi juga saya membantu di Pandan, membantu di Tumbajai, di Pangaribuan, dan juga di Tarutung Bolak sekali-sekali ke sana. Akhirnya saya punya punya wawasan, punya pengalaman di 2 dekanat ini. Menurut saya semuanya menantang dan juga membahagiakan. Makanya sampai sekarang juga saya merasa seperti kemarin saya dihabiskan menjadi imam, karena saya merasa bahagia begitu sebagai imam untuk melayani umat kita. Ya, memang ada kesulitan, kekurangan dalam berbahasa, saya kira bukan menjadi penghalang. Kehadiran saya di tengah-tengah umat di Dekanat Nias ini, untuk saya, meskipun tidak terlalu hebat bahasa Nias, tapi untuk saya, kehadiran saya bisa membuat mereka bahagia, gembira, senang, begitu. Tidak ada masalah. Bahasa kita yang sepotong-sepotong pun mereka tuh mengerti. Itu tidak harus sempurna. Tapi bahwa kehadiran kita itu cukup membawa kegembiraan, sukacita. Saya kira tidak ada hanya bahasa. Dan saya lihat umat di keuskupan ini sangat antusias ya. Sangat antusias, sangat gembira ketika pastornya datang. Lalu menyambut pastornya, juga memperhatikan imamnya. Saya kira itu yang menonjol ya, yang nampak. Lalu semangatnya itu. Semangat umat di keuskupan ini, menurut saya dari kesederhanaan yang ada, mereka masih bisa optimis dan semangat untuk menghidupi imannya. Begitu. Saya salut dan kagum dengan umat keuskupan ini yang begitu dari kesederhanaan, tapi toh mereka mau mengalami kegembiraan dengan imannya kepada Kristus. Iya, kalau saya lihat di Dekanat Nias ini, umatnya semangat ya. Semangat, antusias ya. Kalau mau ke gereja itu rame. Kalau datang, dengar pastornya datang itu luar biasa, mereka antusias untuk merayakan perayaan-perayaan sakramen. Dan antusias, semangat keberimanannya menurut saya luar biasa. Jadi saya lihat itu di Dekanat Nias ini bahwa umat begitu antusias dalam menghidupi imannya, dalam perayaan-perayaan imannya. Sama halnya juga di Sibolga begitu. Mereka sangat antusias juga. Saya kira tidak ada perbedaan yang saya lihat, bahwa semua antusias. Hanya medan pastoralnya mungkin yang berbeda. Tapi saya lihat potensi-potensi umat itu semuanya sama dalam kondisinya. Kalau di Dekanat Nias ini banyak umat kita yang potensial ya, menjadi tokoh di pemerintahan, tokoh di masyarakat, tokoh di lingkungan. Itu mungkin di Sibolga masih harus berjuang, ya, masih harus berjuang untuk melahirkan tokoh-tokoh Katolik yang lebih banyak lagi. Supaya apa? Supaya kita beriringan bersama dengan pemerintah, tokoh-tokoh pemerintah, tokoh-tokoh masyarakat, dan tokoh-tokoh agama. Saya kira nanti mungkin Pastor Posma kan sudah tahu seperti itu. Dia bergerak lama tentang itu. Maka kita hadir sebagai gereja Katolik harus harus bersinergi. Tidak boleh kita di satu pulau gereja Katolik, tidak boleh. Kita harus bersama, berjalan bersama, nilai-nilai yang baik kita harus tampilkan di masyarakat, dan juga kita harus saling mendukung pemerintah. Saya kira itu.